Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian dari kitab ensiklopedi adab Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, di mana pembahasan kita masih seputar adab as-salah, ya. Jadi adab-adab ketika kita mengerjakan sholat, apa saja yang harus kita lakukan. Kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana adab sholat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memelihara sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah mengerjakan sholat-sholat sunnah di rumah. Yang keempat, mengenakan pakaian yang bersih. Kemudian tidak mengerjakan sholat ketika makanan telah terhidang. Dan yang keenam adalah memelihara sholat berjamaah. Ya, ini khususnya sesuai penjelasan yang sudah kita jelaskan, khusus laki-laki, ya. Adapun perempuan, ya, apabila memang tidak ada fitnah, ya, maka dianjurkan juga untuk sholat berjamaah di masjid. Namun apabila muncul fitnah, maka lebih baik untuk sholat di rumah. Yang ketujuh, tidak mencari-cari masjid, ya. Yang kedelapan, berjalan menuju sholat dengan tenang dan sopan. Selanjutnya meletakkan ya kedua sandal di antara kedua kaki, ya. Dan juga kita sudah menjelaskan yang ke-10, mengerjakan sholat fajar ketika fajar menyingsing, ya. Yang selanjutnya adalah menunggu hingga suhu udara agak dingin untuk sholat zuhur, ketika suhu udara sangat panas. Dan yang ke-12 adalah segera mengerjakan sholat zuhur ketika udara telah dingin. Yang ke-13 adalah mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk, kemudian menyempurnakan wudhu dan khusyuk dalam sholat, ya. Kita juga sudah membacakan tentang sholat menggunakan sendal atau khuf, ya, sejenis sepatu. Yang ke-16, ya, mengangkat kedua tangan dengan jemari terbentang, ya. Jadi ketika bertakbir, takbiratul ihram, maka jangan terlalu meregangkan, ya, atau terlalu rapatkan jarinya, ya, terbentang, ya, melonggarkannya sedikit. Dan ke-17, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan di atas dada ketika sholat, ya. Yang ke-18, membaca doa iftitah. Kemudian termasuk adab sholat adalah tidak menjalin jemari, ya. Yang ke-20 adalah khusyuk dalam sholat. Dan 21, bertasbih atau berta'awudz, memohon dan berdoa ketika membaca Al-Quran. Yang selanjutnya kita juga sudah jelaskan, meluruskan punggung ketika ruku. Yang selanjutnya meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut ketika ruku. Ya, bagaimana cara peletakan kedua tangan di lutut di saat ruku kita sudah menjelaskan. Dan juga yang ke-24 adalah mengucapkan tasbih ketika ruku dan sujud, ya. Dan
Selanjutnya adalah membentang jemari ketika ruku dan merapatkannya ketika sujud. Yang ke-26 adalah sujud dengan 7 anggota tubuh, ya. Nah, ini adalah pembahasan kita yang terakhir, ya, tentang sujud, ya. Sujud dengan 7 anggota tubuh. Ya, artinya apa? Wajib meletakkan dengan benar 7 anggota tubuh di atas lantai ketika bersujud. Maka tidak sah, ya, sujud kecuali dengan meletakkan 7 anggota tubuh tersebut di atas lantai. Ketujuh anggota tubuh tersebut adalah kedua telapak kaki, kedua lutut, kedua tangan, serta kening. Ya, hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, al-jabhah wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadain wa rijlain wa atrafil qadamain wala nakfita thiyab wala sya'ar. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu kening, ya. Ketika beliau menunjukkan kening, mengatakan kening, ya, seraya beliau menunjukkan dengan tangannya ke hidung beliau, ya. Kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jemari kedua kaki. Dan beliau mengatakan janganlah menggulung pakaian serta jangan menguncir rambut, ya. Jadi wajib bagi orang yang sholat meletakkan ketujuh anggota tubuh tersebut di atas lantai ketika sujud. Jika tidak, maka sujudnya tidak sah, ya. Jadi berapa banyak seperti pada penjelasan kita terakhir, kita menjelaskan berapa banyak orang-orang yang hari ini masih sujud tapi tidak sempurna sujudnya. Ya, mungkin ada yang sujud keningnya nempel ke lantai tapi hidungnya tidak, gitu. Padahal Rasulullah SAW ketika mengatakan al-jabhah, beliau kemudian mengisyaratkan, ya, wa asyara biyadihi ala anfihi. Dia mengisyaratkan tangannya ke hidung. Artinya apa? Ketika kita sujud, jidat atau kening dan hidung harus menempel kepada lantai, ya. Atau ada juga orang yang bersujud, misalnya apa, kakinya dia naikkan, jemari kedua kakinya tidak menempel ke lantai, ya. Tidak tegak, gitu. Tidak menempel benar-benar, ya. Jadi sesuai dengan adab yang benar ketika sholat itu, kita harus benar-benar menempelkan 7 anggota badan ke lantai. Kemudian yang selanjutnya adalah meletakkan kening, ya, di atas lantai. Kita sudah membahasnya tadi. Dan kemudian yang ke-28 melekatkan hidung di atas lantai. Nah, ini juga kita sudah jelaskan tadi, di mana banyak di antara orang-orang sholat hari ini tidak menempelkan hidung ke lantai. Bahkan di penjelasan nomor 28 ini dijelaskan Nabi SAW bersabda, "Dha'amfaka liyasjuda ma'aka." Rasulullah bersabda, letakkanlah hidungmu agar sujud bersamamu. Artinya apa? Di sini ada penekanan, ya. Jadi ketika sujud kita harus benar-benar meletakkan hidung kita atau menempelkan hidung kita ke lantai, ya. Yang disimpulkan oleh pengarang kitab ini, hadis ini menunjukkan hukumnya wajib meletakkan hidung di atas lantai saat sujud, ya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang jahil, ya. Mereka meletakkan dahi di atas lantai pada tempat tumbuh rambut. Mereka sama sekali tidak meletakkan hidung di atas lantai. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sesuatu
kesalahan dan bertentangan dengan sunnah, ya. Nah, selanjutnya keseimbangan dalam sujud, ya. Keseimbangan dalam sujud termasuk perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "I'dilu fis sujudi, wala yabsut ahadukum zira'aihi imbisatal kalbi." Berimbanglah dalam sujud. Janganlah seorang itu menjulur kedua lengannya seperti anjing yang menjulurkan kedua lengannya. Ya. Hadis ini menunjukkan wajibnya keseimbangan di dalam sujud. Maksudnya apa? Maksudnya pertengahan, ya, antara merenggangkan kedua lengan dan merapatkannya, antara membentangkannya di atas lantai atau sebaliknya. Hal ini juga menunjukkan wajibnya keseimbangan anggota tubuh dalam bersujud. Jangan terlalu merenggangkan dada dan perutnya sehingga menyerupai tiarap atau sangat merapatkan satu sama lain. Namun hendaklah mengambil sikap pertengahan di antara keduanya. Ya, jadi jangan sampai kalau jarang-jarang benar tangannya atau kalau rapat benar, ya, tapi pertengahanlah di dalam kita bersujud, harus seimbang. Kemudian adab salat selanjutnya adalah menyempurnakan ruku dan sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atimur ruku was sujuda fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i zuhri idza raka'tum wa idza sajadtum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sempurnakanlah ruku dan sujud. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian ruku dan sujud. Ya, jadi hendaklah seseorang menyempurnakan ruku dan sujud dengan khusyuk di dalamnya. Ya, jangan sampai ketika sujud seperti ayam yang sedang mematuk. Ya, selanjutnya adab salat adalah merenggangkan lengan ketika sujud. Bila seseorang sujud di dalam salatnya, maka disunnahkan untuk merenggangkan antara lengan dengan lambungnya. Hingga apa? Hingga terlihat ketiaknya. Sebab apabila Nabi SAW sujud, beliau merenggangkan lengan hingga terlihat putih ketiak beliau. Jadi jangan sampai ditutup, ya, tapi direnggangkan sedikit. Jangan sampai renggang sekali, tapi pertengahan tadi sehingga seimbang, sehingga sampai kata Rasulullah SAW, ya, terlihat ketiaknya, ya. Jadi ini berlaku untuk semuanya, berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Walaupun ada sebagian pendapat ulama mengatakan kalau perempuan dirapatkan, tapi kalau laki-laki dijarangkan. Nah, ini tidak ada dalil khusus, ya, kecuali dalil yang digunakan adalah dalil akal, ya. Yang selanjutnya, ya, nomor 32, adab salat itu adalah tidak menahan pakaian yang terulur dan rambut yang terurai, ya. Maksudnya apa? Apabila seorang yang salat mendapati ketika ia sujud rambutnya terurai, ya, di atas lantai disebabkan rambutnya panjang atau pakaiannya terulur ke lantai, maka janganlah apa? Ia mencoba untuk merapikan pakaian ataupun rambutnya. Sebab hal itu dapat menghilangkan kekhusyuan, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Dan di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan, "Wala nakfitas thiyaba wala sya'r." Ya. Jadi aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh seperti yang kita jelaskan tadi, dan di akhir hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan kami dilarang melipat pakaian dan rambut. Jadi ketika rambut terurai, ya, maka biarkan saja, ya. Maka di sini dibahas oleh para ulama
khusus untuk perempuan, ya, maka dikatakan tidak mengapa. Karena apa? Karena rambut perempuan itu adalah aurat. Jadi kalau dibiarkan terurai, tidak diikat, maka akan membuat dia mudah keluar jilbab atau mukenanya, ya. Tapi kalau laki-laki, ya, maka mengikat rambut atau menggulung pakaian ini adalah perkara yang dilarang. Kemudian adab dari sholat adalah duduk istirahat. Disunnahkan duduk istirahat jika seseorang ingin bangkit dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, atau dari rakaat ketiga ke rakaat yang keempat. Disunnahkan baginya duduk sebentar hingga ia tenang. Itulah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan rakaat ganjil di dalam sholat. Beliau tidak bangkit kecuali setelah duduk dengan tenang. Inilah yang disebut dengan duduk istirahat. Ya. Duduk istirahat ini lebih dekat dengan tuma'ninah. Selain sangat membantu kita untuk mengerjakan rakaat yang berikutnya. Selanjutnya yang ke-34, ya, mengucapkan tasbih jika terjadi sesuatu dalam sholat. Adab yang selanjutnya yang nomor ke-34, mengucapkan tasbih jika terjadi sesuatu dalam sholat. Jika seorang makmum ingin mengingatkan imam terhadap suatu kesalahan yang terjadi dalam sholat atau terjadi suatu peristiwa ketika sholat, maka kaum laki-laki mengucapkan subhanallah. Adapun kaum perempuan tidak boleh mengucapkan tasbih, akan tetapi cukup dengan menepuk tangannya. Ya, jadi perempuan ketika ingin mengingatkan imam, dia tidak mengucapkan subhanallah, tetapi apa? Cukup dengan menepuk tangannya. Bagaimana cara menepuknya? Yaitu dengan menepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Jadi ditepukkan begini, ya. Begitulah cara menepuk, ya, tangan ketika mengingatkan imam yang salah, ya. Jadi jangan sampai begini, ya. Ya, ini sesuatu yang tidak diajarkan di dalam syariat kita, ya. Taib. Dalil atas apa yang telah disebutkan di atas adalah sabda Nabi Muhammad SAW, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Ucapan tasbih untuk pria dan tepukan tangan untuk wanita, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian adab salat selanjutnya yang nomor 35 adalah tidak meludah arah depan ataupun ke kanan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum fala yabsuq baina yadayhi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang dari kalian sedang sholat, maka jangan ia meludah ke arah depan ataupun ke arah kanannya. Namun hendaklah ia meludah ke kiri ataupun ke bawah kakinya, ya. Masya Allah, ya. Islam ini luar biasa, sampai cara meludah pun, ya, diajarkan, ya. Ya. Dari hadis tadi menunjukkan apa? Menunjukkan larangan meludah ke arah depan, ya, saat sedang sholat. Karena itu adalah arah kiblat. Demikian juga jangan ia meludah ke arah kanan walaupun itu di luar sholat. Akan tetapi hendaklah ia meludah ke arah kiri atau ke bawah kakinya, atau meludah di sapu tangannya, di ujung pakaiannya, atau yang sejenisnya. Jadi, ya, kalau yang memang biasa meludah ingusan, ya, maka sebaiknya sertakan tisu atau sapu tangan
ketika hendak sholat, nanti ketika akan meludah atau mengeluarkan ingusnya, mudah untuk mengelapnya. Ya. Selanjutnya, adab sholat adalah hendaklah seseorang yang berhadas ketika sedang sholat memegang hidungnya kemudian pergi. Ya, Masya Allah. Apabila salah seorang berhadas ya ketika sedang sholat, hendaklah ia memegang hidungnya lalu pergi. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza ahdatsa ahadukum fi salatihi falyakhud bi anfihi thumma liyansarif." Jika salah seorang dari kamu berhadas di dalam sholatnya, hendaklah ia memegang hidungnya kemudian pergi. Ya, ini merupakan adab. Ya, adab Islam yang sangat tinggi. Sebab Rasulullah SAW mengetahui bahwa rasa malu memaksa sebagian orang untuk tidak keluar dari sholat jika ia berhadas. Ya, itu adalah malu kepada manusia. Jadi Rasulullah SAW mengetahui itu. Ya. Kadang ada orang yang berhadas, padahal dia tahu hadas itu adalah membatalkan wudhunya, ya. Tapi karena rasa malu itu tidak membuat dia cepat-cepat untuk apa? Untuk keluar dari barisan sholat, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian apa? Ingin mengajarkan cara biar tidak malu lah begitu ya. Jadi disyariatkan kepada orang yang sholat melakukan hal ini agar apa? Mengesankan kepada orang-orang yang sholat berjamaah bahwasanya hidungnya berdarah atau mimisan. Ya. Hal ini untuk memelihara rasa malu dan juga harga dirinya sehingga ia tidak merasa dipermalukan di hadapan orang-orang yang sedang sholat. Jadi dia pegang hidungnya, dugaan orang-orang bahwa dia sedang mimisan. Ya. Selanjutnya adalah nomor 37. Adab sholat selanjutnya adalah duduk ketika keletihan dalam sholat. Ya, jika seseorang sedang bersemangat, ya hendaklah ia sholat dengan berdiri. Namun jika ia letih atau kelelahan, hendaklah ia duduk supaya tidak hilang kekhusyuannya karena letih berdiri. Rasulullah SAW bersabda, "Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasila aw fatara falyaq'ud." Hendaklah seorang sholat dengan berdiri ketika bersemangat. Jika ia malas atau letih, hendaklah ia duduk. Tentu saja ini berlaku pada sholat-sholat sunnah. Adapun sholat fardu atau sholat wajib, sesungguhnya berdiri adalah salah satu rukun sholat. Ya, selama seseorang itu mampu melakukannya. Taib. Adab sholat selanjutnya adalah tidak mengerjakan sholat ketika mengantuk berat. Jika seseorang muslim merasakan kantuk yang berat sehingga ia merasa tidak akan mampu mengetahui dan mentadaburi bacaan sholatnya, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu. Baru kemudian sholat ketika bangun dari tidur. Bahkan lebih dari itu, jika ia mengantuk berat ketika mengerjakan sholat sehingga ia tidak mengerti dan tidak sadar apa yang ia baca, maka hendaklah ia keluar dari dalam sholat, kemudian tidur hingga pikirannya bisa pulih kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Jika salah seorang kalian mengantuk sementara ia mengerjakan sholat, maka hendaklah ia tidur hingga hilanglah kantuknya. Sebab bila salah seorang kalian mengerjakan sholat sementara ia ngantuk, ia tidak tahu barangkali ia bermaksud meminta ampun padahal sedang mencaci dirinya sendiri. Ya, artinya apa yang dia katakan berbeda dengan tujuannya. Ya. Adab ini adalah bukti kepedulian Islam atas
kesahihan ibadah seorang muslim. Tujuannya adalah agar ibadah itu dapat tercapai dan memutus semua sebab yang dapat melalaikannya dari beribadah, atau yang dapat menghalanginya dari mengerjakannya sesuai dengan cara yang disyariatkan. Ya. Adab yang ke-39, tidak mengangkat pandangan ke langit ketika sedang sholat. Hal ini banyak dilakukan orang-orang, yakni mereka mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat, baik saat berdoa atau yang lainnya. Yang demikian adalah perkara yang tidak dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW telah melarangnya dengan larangan yang sangat keras. Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah berhenti mereka mengangkat pandangan mereka ke langit ya ketika sholat, atau pandangan mereka itu tidak akan kembali kepada mereka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu. Ya, jadi dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi sholati ila as-sama'i aw latukhtafanna absaruhum. Ya, hendaklah orang-orang itu berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat, atau pandangan mereka itu akan dihilangkan. Jadi ya ada ancaman kalau kita sholat menengadahkan pandangan terus-terusan ke langit, ini bisa menyebabkan nanti apa? Ya pandangan kita tidak kembali lagi, ya bisa jadi pandangan kita hilang, ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti adab-adab salat yang sudah kita bacakan. Dan adab yang ke-40 jamaah yang dirahmati Allah adalah zikir pada akhir tasyahud, ya. Hendaklah seseorang berzikir setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, sebagaimana yang telah disebutkan secara sahih dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Ya, jadi zikir di tasyahud akhir atau sebelum salam, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwadz billah min 4. Min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri al-masihid dajjal." Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu selesai dari tasyahud akhir, hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan al-masihid dajjal. Dan disebutkan oleh para ulama tentang doa di akhir salat itu adalah doa yang dibacakan di tasyahud akhir itu, ya. Jadi sebelum salam, bukan setelah salam. Taib. Adab salat selanjutnya adalah zikir setelah salat fardu. Ya. Hendaklah setiap muslim membaca zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bila selesai mengerjakan salat fardu. Berzikirlah di tempatnya sebelum ia pergi, karena pada amalan ini terdapat pahala yang sangat besar. Sebagaimana yang telah diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Sesungguhnya malaikat berselawat atas salah seorang dari kalian
selama ia berada di tempat duduknya yang ia melakukan sholat di situ. Para malaikat berkata, ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia, dan terimalah taubatnya selama ia tidak mengganggu di tempat itu dan tidak berhadas. Ya. Sungguh amat disayangkan jemaah yang dirahmati Allah, banyak manusia yang terburu-buru berdiri dan segera beranjak pergi setelah salam. Ya. Mereka tidak menunda atau menunggu hingga selesai membacakan zikir-zikir setelah sholat. Akibatnya, mereka menghalangi diri dari memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Ya, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan untuk berzikir setelah sholat. Ya, tentu berzikir di sini jangan sampai juga mengganggu orang. Ya, karena disebutkan tadi di dalam hadis ini, malam yu'zi fihi, yaitu selama ia tidak mengganggu di tempat itu. Jadi jangan sampai keberadaan kita di tempat sholat kita tersebut kemudian membuat terganggu orang-orang lain yang sedang sholat. Maka ini tentu akan menyebabkan syarat kita didoakan oleh malaikat tidak mencukupi, ya. Artinya apa? Tidak mencukupi syarat untuk didoakan oleh malaikat. Taib, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya. Adapun terkait zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah salat, insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bacakan. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.